Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Burhanuddin Aulia dari Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tempat-tempat bersejarah di Madinah. Tempat-tempat bersejarah di Madinah. Yang pertama ialah kota Madinah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, kota Madinah bernama Yathrib berasal dari nama kota seorang pendiri kota Madinah. Dia masih keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kota Madinah dikenal juga dengan sebutan Madinah Al-Munawwarah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW menerima petunjuk dari Allah supaya beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan rombongan, Rasulullah SAW pertama kali singgah di desa Quba dan mendirikan masjid untuk pertama kalinya di Yathrib, yang sekarang disebut Masjid Nabawi. Yathrib dikenal juga dengan Taba atau Tabiyah. Di kota Madinah terdapat beberapa tempat yang disunahkan untuk dikunjungi. Di antaranya yang pertama ialah Masjid Nabawi, Raudhah, makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, dan makam kuburan Baqi, makam para syuhada Uhud, Masjid Quba, dan lain sebagainya. Yang kedua, Maqbarah Baqi, sebuah kawasan pemakaman umum di Madinah dan tempat dikuburnya istri, putra, dan putri Rasulullah SAW. Pemakaman ini sering diziarahi oleh Rasulullah SAW. Di makam ini pula terdapat makam Abdullah, Ibrahim, Zainal, Ruqayyah, Ummu Kulsum, cucu-cucu serta para sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, dan para pengikut Rasulullah SAW lainnya. Di sebelah utara makam Baqi terdapat Masjid Ijabah, berjarak sekitar 385 meter. Dulu bernama Masjid Bani Muawiyah, di mana Rasulullah pernah melaksanakan sholat 2 rakaat dan diikuti oleh para sahabat, dan sekarang dikenal dengan nama Masjid Ijabah. Kemudian yang ketiga, Masjid Fath. Ketika menghadapi perang Khandaq atau disebut perang Ahzab melawan kafir Quraisy yang dibantu bala tentara Yahudi dan orang-orang munafik, beliau Rasulullah SAW berdoa di masjid ini sehingga beliau mendapat kemenangan dalam peperangan tersebut. Perang tersebut terjadi pada tahun 4 Hijriah. Yang keempat ialah Jabal Uhud. Batu kemerah-merahan yang tingginya sekitar 1050 meter terletak sekitar 1,5 km dari kota Madinah. Gunung ini tidak begitu besar dan di lembah ini pernah terjadi perang yang dahsyat antara kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah sebanyak 3000 orang. Terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Akibat kesalahan bermaksud hendak mengambil harta rampasan pada saat yang sama, pasukan kaum musyrikin menerobos dan mampu membuat pasukan umat Islam terpukul dan mengakibatkan sekitar 70 orang para sahabat Nabi gugur sebagai syuhada di medan perang, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah SAW. Yang kelima ialah Jabal Magnet. Terletak di luar wilayah haram, dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dari pusat kota Madinah. Bukit ini konon menjadi pusat magnet terbesar di dunia. Karena kota Madinah banyak dikelilingi bukit atau jabal, maka kita akan selalu melihat bukit dan batu di sepanjang jalan menuju Jabal Magnet. Yang keenam ialah Gammah. Masjid ini terletak di barat daya Mannah, terjadi sekitar 500 meter dari Masjid Nabawi.
Masjid Gammah memiliki panjang 26 meter dan lebar 13 meter serta tingginya 12 meter. Terdapat menara dan 6 buah kubah. Tidak ada yang tahu kapan masjid ini dibangun. Pada tahun 8 Hijriah, masjid ini dilakukan renovasi oleh Sultan Hasan Qawwalun. Masa Rasulullah SAW, masjid ini digunakan setiap sholat Idul Fitri dan Idul Adha karena lokasi masjid berada di alun-alun di tengah kota Madinah. Yang ketujuh ialah Masjid Jum'ah. Dinamakan Masjid Jumat karena disinilah untuk pertama kali Rasulullah SAW sholat Jumat. Pada saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar melaksanakan hijrah di Mekah ke Madinah, dalam perjalanan sebelum masuk ke kota Madinah, Nabi bersama Abu Bakar berhenti di Kuba. Pada saat akan melanjutkan perjalanan menuju Madinah pada hari Jumat, tibalah waktu sholat Jumat sehingga Rasulullah SAW bersama sahabat melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kali di tempat ini, dan kemudian dibangunlah masjid yang dinamakan Masjid Jumat. Yang kedelapan ialah Masjid Qiblatain. Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat zuhur di masjid ini, dan Rasulullah menjadi imam sholat zuhur. Pada 2 rakaat malam pertama, Rasulullah menghadap ke arah Masjidil Aqsa, dan pada rakaat kedua selanjutnya Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah SWT agar menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram setelah sebelumnya menghadap Masjidil Aqsa. Peristiwa ini terjadi pada tahun kedua dari Hijriah. Nabi bertetapan pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian yang kesembilan ialah Masjid Sajadah. Terletak di persimpangan Jalan Abu Zar dan Jalan Al-Madhar. Berada di sebelah utara Masjid Nabi, lebih kurang 900 meter. Masjid Sajadah ini juga dikenal dengan nama Masjid Abu Zar. Di dalam masjid ini, suatu ketika Rasulullah SAW bersujud menghadap kiblat sangat lama sekali. Sahabat sempat menduga Allah SWT sudah mengambil ruh Rasulullah SAW, tetapi selang beberapa saat Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari tempat sujud. Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sujud lama sekali." Nabi menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang bersalawat untukku, maka aku akan mengucapkan salam untuknya. Lalu aku sujud kepada Allah karena rasa syukur." Yang ke-10 ialah Sumur Utsman. Terletak 30 menit perjalanan dari Masjid Nabawi bila ditempuh dengan berkendaraan mobil. Sumur ini memiliki air yang bening dan sangat sejuk, berada di tengah tanggah kebun kurma yang cukup luas dan rindang untuk tempat beristirahat menghilangkan lelah dan haus ketika kota Madinah dilanda suhu panas yang tinggi. Konon ceritanya dulu pada masa Utsman, sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi, dan setiap orang lewat dan datang untuk mengambil air oleh si Yahudi selalu dimintakan uang untuk bayaran. Kemudian oleh Utsman yang selalu sangat peduli dengan kebutuhan orang banyak, sumur itu diminta untuk dijual kepada Utsman agar sudah dikuasai Utsman, orang tidak lagi perlu membayar bila membutuhkan air itu. Namun sang Yahudi tidak bermaksud untuk menjualnya. Kemudian Utsman mencoba untuk sekedar menyewa sumur tersebut. 1 hari dikuasai oleh Yahudi dan 1 hari dikuasai oleh Utsman, dan si Yahudi menyetujui. Sehingga setiap hari pada jadwal sumur tersebut dikuasai oleh Utsman, setiap orang datang mengambil air dibebaskan dan pembayaran, sementara pada saat dijaga oleh Yahudi harus membayar. Akhirnya sumur itu dijual kepada Utsman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.